Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang materi baru yaitu gerak parabola. Nah, gerak parabola itu sebenarnya adalah merupakan perpaduan antara gerak lurus dengan gerak lurus beraturan di sumbu X-nya dan gerak lurus berubah beraturan di arah vertikal. Jadi sumbu X-nya ini pakainya aturan GLB, sementara yang ke Y itu adalah GLBB. Nah, dari sini GLB dan GLBB nanti bisa digambarkan menjadi seperti ini. Ini bentuknya seperti gunung. Nah, ketika kita gambarkan garis-garis gayanya, nanti garis kecepatannya yang pertama, kecepatan awal ada di sini. Kita uraikan vektornya bisa membentuk V0X dan V0Y. Berarti vektor ke arah sumbu X GLB, yang ke arah sumbu Y ingat GLBB. Nah, untuk setiap titik ini nanti kecepatannya akan berlainan tergantung kondisi dan keadaannya. Jadi misal di sini di setiap titik ini bisa langsung pakai kondisi VY-nya berarti pakai gerak GLBB. Vx-nya dihitung pakai S per T dan seterusnya. Ini kalau di titik tertinggi syaratnya adalah VY-nya sama dengan 0. Kemudian di titik terakhir bagaimana nanti kita akan bahas satu per satu. Pertama, untuk menganalisa yang pertama yaitu tentang vektor kecepatan awal. Nah, untuk kecepatan awal di sini tadi, di awal di sini itu nanti bisa kalian uraikan ke V0X atau V0Y. Untuk ke V0X, nah seperti ini di sini, karena X misalkan ada sudut di sini sudut alfa tertentu misal. Nah, sudut alfa misalkan di sini. Nah, di sini misalkan sudutnya sebesar alfa, maka ketika ini di sudut alfa sigma apa ini V0X bisa kalian cari. Ini sisi samping berarti pakai cos V0X sama dengan V0 cosinus alfa. Sedangkan V0Y-nya karena tadi ada di sisi depannya sini sisi depan ya, sebanding dengan yang ada di sisi depan sini, berarti kalian bisa pakai V0 sin. Nah, V0 sin alfa. Kecepatan benda di setiap saat, karena tadi kamu tahu di GLB tadi Ibu sebutkan bahwa di sumbu X GLB, berarti gunakan Vx sama dengan V0X, sama di setiap saat. GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya selalu konstan. Besarnya yaitu V0 cosinus alfa. Sementara pada sumbu Y, kita gunakan aturan GLBB. Gunakan salah satu persamaannya. Ini pakai VY sama dengan V0Y min G kali T. Di mana VY sama dengan V0 sin alfa min GT. V0 sin alfanya dari mana? Dari sini. Ya, sama kayak pertama. Kalau ditanyakan berapa besarnya kecepatan totalnya, kecepatan total bisa kalian cari menggunakan V resultan vektor ya, resultan vektornya sama akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kapanpun bisa ngitung, yang penting GLB-nya itu sumbu X itu pakai GLB, sementara sumbu Y pakai GLBB. Nah, untuk posisi benda di setiap saat, kita pakai rumus GLB lagi, Vx-nya. Karena X posisi X berarti pakainya GLB. X sama dengan V0X dikali dengan waktu. Waktunya berapapun tergantung yang ditanyakan. X V0 cosinus alfa kali T. Untuk sumbu Y-nya, Y itu sama dengan V0Y kali T. Min setengah GT kuadrat. V0 sin alfa kali T. Di sini ya, V0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini sudah persamaan sumbu Y-nya. Bisa dicari pakai rumus GLBB. Ingat-ingat lagi rumus gerak yang kedua. Karena jarak berarti pakai kedua. Y sama dengan V0Y kali T. V0Y-nya dimasukkan ke persamaan awal, V0 sin alfa dikurangi setengah GT kuadrat. Cukup mudah sebenarnya, yang penting kalian paham GLB itu sumbu X, GLBB-nya sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana tinggi maksimum? Tinggi maksimum itu yang mana toh, Bu? Tinggi maksimum itu yang puncak sini loh. Nah, syarat mencapai tinggi maksimum itu adalah VY-nya tidak ada atau 0. Tidak ada lagi kecepatan menuju ke atas. VY-nya sama dengan 0. Sehingga, mohon maaf, VY-nya sama dengan 0 syaratnya. Berarti kita masukkan VY tadi GLBB, berarti V0 sin alfa min GT, GLBB pertama sama dengan 0.
Kita rubah pindah ruas, GT-nya dipindah ke sebelah kanan sehingga T sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Ini adalah waktu saat benda mencapai titik maksimumnya. Dengan demikian, ketika T-nya sudah tahu, ketika ditanyakan T-nya kita masukkan ke persamaan untuk mencari tinggi maksimumnya bagaimana? Kita masukkan ke persamaan yang GL BB sumbu Y. Nah, tadi dimasukkan GLBB sumbu Y. Nah, ini dimasukkan ke arah sini. Sehingga mendapatkan V0 sin alfa kali T yang tadi ini persamaannya kita pindah, T-nya kita masukkan, mohon maaf, T-nya kita masukkan ini, V0 sin alfa kali per G. Dimasukkan, nah ini dihasilkan angka V0 kuadrat, ini V0 kali V0, V0 kuadrat, sin, ini ada 2 jadi kuadrat, sin kuadrat alfa dibagi dengan G. Dikurangi, ini dikuadratkan dulu dalamnya V0 kuadrat, sin kuadrat alfa dibagi G kuadrat. Karena ini punya G, yang ini G kuadrat, otomatis kuadratnya hilang untuk G. Sehingga setengahnya masuk, menghasilkan angka 2V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurangi yang sini tadi. Ini kita samakan penyebutnya 2. 2 dikurangi 1 menghasilkan angka V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Sehingga H maksimum bisa kalian cari menggunakan ini. H maksimum itu Y-nya. Berarti kalau koordinat X-nya bagaimana, Bu? Misalkan. Nah, koordinat X-nya di sini bagaimana? Ya sudah, tinggal kamu masukkan saat ini, nah, pakai ini sebenarnya V0X kali T, T-nya dimasukkan saat ini, saat T maksimum. Sama, hampir sama seperti ketika di titik terjauh. Nah, kita bahas di titik terjauh. Saat jarak jangkauan akhir atau R atau posisi, mohon maaf salah kepencet. Nah, di posisi sini sebenarnya tanpa kalian menghitung ini pun, nah T-nya ini sudah tahu bahwa saat benda menyentuh tanah, jadi pas, nah misalkan ini, nah saat di sini itu pasti 2 kali lipat dari T maksimum. T yang saat di sini, aduh mohon maaf. T, nah T maksimumnya ini pasti TR-nya itu 2 kali lipat. Buktinya ini dimasukkan ke persamaan ini. Syaratnya Y-nya 0, ketemu ini. Tapi tanpa menghitung ini sebenarnya 2 kali lipat karena ini bagian sini dan ini akan simetris, akan sama. Berarti waktunya sampai ke sini 2 kali lipat waktu saat sampai titik puncak. Intinya itu. Nah, jika kita substitusikan ke X, kita nggak punya jarak R ya, kalau seperti nggak punya jarak Y ya. Punyanya cuma X, dari sini sampai sini berarti X. X-nya berapa? Y-nya berapa? Dia kembali ke tanah, otomatis Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke sini V0 cos alfa kali T. T-nya dimasukkan, ketemu V0 kali V0, V0 kuadrat 2 sin alfa kali cos alfa dibagi G. Ini 2 sin alfa cos alfa itu persamaan lainnya adalah sin 2 alfa. Ya, sehingga dapat disingkat R-nya atau jarak mendatarnya, jarak terjauhnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Cukup mudah ya sebenarnya kalau kalian pahami. Nah, ini latihan soalnya. Bisa dibaca sendiri, ada sebuah roket ditembakkan dengan sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Jika roket tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal, di sini ada 50 meter per second, tentukan. Nah, kecepatan awalnya berapa? Kecepatan vertikal ini ya yang diarahkan. Terus kecepatan roket tertinggi R dan V-nya, persamaannya. Nah, untuk kecepatan awal tadi sudah disebutkan di depan, tinggal masukkan V0 sin alfa 50 sin 37 ketemunya 30. Sin 37 dianggap 0,6 berarti 30. Kalau kecepatan roket di titik tertinggi itu tadi Vy-nya sama dengan 0, berarti yang ada hanya kecepatan di arah sumbu X. Kita masukkan V0 kosinus kecepatan di sumbu X karena ini G, L, B otomatis selalu tetap, tinggal dimasukkan V0 kosinus alfa, ketemunya 40 meter per second. Untuk persamaan vektor posisi tinggal kamu masukkan V0 kosinus alfa kali T, karena vektor posisi di sumbu X berarti pakai I, vektor posisi sumbu Y berarti pakai J. Tinggal dimasukkan ya. Ini ketemu berapa tadi? 40, terus yang ini 30 dikurangi setengah kali 10 T kuadrat, sehingga menghasilkan seperti ini.
Kemudian vektor kecepatannya sama kita masukkan lagi, hanya saja yang berubah adalah ini pakai rumus yang pertama, GLBB pertama, ini GLBB kedua karena posisi. Pakai rumus yang S, yang ini yang pakai rumus VT. Nah, menghasilkan angka seperti ini. Jadi intinya kalian harus paham GLBB dulu. Silakan dibuka lagi catatan GLBB yang dulu. Contoh yang kedua, ini lebih gampang lagi. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second dengan elevasi 30 derajat. Tentukan tinggi maksimum dan jaraknya. Tinggi maksimumnya berapa? Tinggal masukkan ke H. Boleh pakai dari awal persamaan, tapi karena kita sudah mencari, tinggal dimasukkan. V0 kuadrat sin kuadrat alfa. 40 kuadrat sin kuadrat dari 30. Berarti setengah dikuadratkan. Ini 40 dikuadratkan. Sin kuadrat kayak gini ya, angkanya dulu baru dikuadratkan. Dibagi dengan 2 kali 10. Dihitung ketemunya 20 meter. Nah, ini jarak jauhnya sudah ada rumusnya, tadi tinggal dimasukkan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa, sin 2 kali 30, berarti sin 60. Setengah akar 3, 1400 dikali setengah akar 3, 800 dibagi 10, ketemunya 80 akar 3. Nah, untuk latihan soalnya silakan kalian coba kerjakan. Berapa lama ini tinggal masukkan ke persamaan yang ada. Semoga paham. Mohon maaf kalau saya menerangkannya cepat karena waktunya saya pakai ini bikin videonya pakai stream. Waktu maksimal hanya 15 menit. Kalau tidak nanti kepotong. Jadi ya sudah, yang penting ada penjelasan. Kalau misal masih belum paham, silakan boleh ditanyakan. Seperti itu konsepnya. Yang penting kalau di parabola itu menurunkan persamaannya dari ini lagi tadi GLB untuk sumbu X dan GLBB untuk sumbu Y. Kalau kalian sudah paham apa itu GLB, persamaannya apa saja, ini kan hanya satu ya. Yang ini GLBB, persamaannya apa saja, insya Allah mudah. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Silakan latihan soalnya dikerjakan dulu. Belum Ibu jadikan tugas, tapi yang penting untuk latihan dulu ya. Biasakan kalau yang mungkin kemarin belum pakai latihan soal, sekarang pakai latihan dikerjakan sendiri. Sebisa mungkin boleh tanya teman jika belum paham, boleh tanya Bu Guru, dengan senang hati insya Allah Ibu jawab. Seperti itu, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.